Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reflection, channel yang hadir untuk mengungkapkan keindahan dalam kisah-kisah Islami yang menginspirasi dan pengetahuan mendalam seputar Islam. Kali ini kita akan menghadirkan kisah seorang penjelajah yang menemukan keajaiban dunia dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Dalam sejarah penjelajahan dunia, nama-nama seperti Christopher Columbus, James Cook, dan Marco Polo seringkali menjadi sorotan utama. Namun, di antara para penjelajah terkenal tersebut, ada satu nama yang tak kalah hebat. Beliau adalah Ibnu Battuta. Meskipun mungkin tidak sepopuler para penjelajah barat, Ibnu Battuta seorang musafir muslim dari Maroko. Ibnu Battuta atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dan sejarawan muslim terkenal dari abad ke-14. Ia dikenal karena melakukan perjalanan yang sangat panjang dan mencatat pengalaman serta observasinya tentang berbagai negara dan budaya yang ia kunjungi. Ibnu Battuta lahir pada tahun 1304 di Tangier, Maroko. Pendidikan awalnya ia peroleh di kota kelahirannya, dan pada usia 21 tahun ia memulai perjalanan pertamanya yang akan berlangsung selama 30 tahun. Perjalanan Ibnu Battuta dimulai dengan kunjungannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1325. Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Ibnu Battuta tidak langsung kembali ke Maroko. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menjelajahi lebih jauh dunia Islam yang luas. Dengan semangat petualangannya yang tak ada batas, Ibnu Battuta menjelajahi berbagai negara dan kota yang dia kunjungi selama perjalanan hidupnya. Salah satu perjalanan penting Ibnu Battuta setelah ibadah haji adalah kunjungannya ke Mesir. Setibanya di sana, ia memutuskan untuk tinggal dan belajar di Kairo, yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan dan sarana pendidikan Islam yang terkenal. Di Kairo, Ibnu Battuta memperdalam studinya di bidang hukum Islam dengan berguru kepada ulama-ulama terkemuka. Setelah tinggal di Mesir selama beberapa waktu, dalam perjalanan berikutnya, Ibnu Battuta memutuskan untuk menjelajahi sebagian Asia. Ia berlayar melintasi Laut Merah menuju Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Persia atau sekarang dikenal dengan Iran. Di Persia, ia mengunjungi kota-kota seperti Isfahan dan Tabriz dan berinteraksi dengan masyarakat setempat serta mempelajari budaya dan sejarah mereka. Selanjutnya, Ibnu Battuta memutuskan untuk menjelajahi kawasan India. Ia mengunjungi kota-kota seperti Delhi dan Ajmer. Di sini, ia mendapatkan pengakuan dan mendapatkan kepercayaan dari beberapa penguasa dan bahkan ditunjuk sebagai hakim di sebuah kota. Dalam perjalanan di India, Ibnu Battuta mengalami berbagai petualangan dan bertemu dengan tokoh-tokoh penting pada masa itu. Selain itu, Ibnu Battuta juga melakukan perjalanan ke Asia Tenggara dan Tiongkok. Ia mengunjungi daerah seperti Maladewa, Sri Lanka, Sumatera, Vietnam, dan Tiongkok. Di Tiongkok, ia berkesempatan bertemu dengan Kaisar Tiongkok pada waktu itu. Selama perjalanan panjangnya, tidak ada satu orang yang secara konsisten mendampingi Ibnu Battuta secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa tahap perjalanannya, ia sering melakukan perjalanan bersama dengan kelompok sahabat atau rombongan yang juga sedang melakukan perjalanan yang serupa. Salah satu teman perjalanan terkenal Ibnu Battuta adalah seorang ulama yang bernama Ibnu Juzai. Mereka melakukan perjalanan bersama di beberapa bagian Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Ibnu Juzai juga menjadi sahabat dan sesama penulis bersama Ibnu Battuta
dalam memahami dan mencatat perjalanan mereka. Selain itu, dalam beberapa kasus, Ibnu Battuta bergabung dengan karavan atau rombongan musafir yang sedang melakukan perjalanan ke tujuan yang sama. Ini adalah cara umum bagi para penjelajah pada masa itu untuk melakukan perjalanan dengan aman dan mendapatkan perlindungan di tengah perjalanan yang panjang. Namun, perjalanan Ibnu Battuta yang melibatkan ribuan mil dan berjangka waktu puluhan tahun juga mencakup banyak perjalanan individu. Ia sering bepergian sendirian, menjelajahi tempat-tempat baru dengan semangat petualangannya yang kuat. Dengan demikian, Ibnu Battuta tidak memiliki satu pendamping tetap dalam perjalanan panjangnya. Ia berhasil menjalin banyak hubungan dan bertemu dengan orang-orang baru di setiap tempat yang ia kunjungi. Hal ini memberinya kesempatan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya di dunia Islam. Perjalanan Ibnu Battuta yang panjang berakhir ketika ia kembali ke Maroko setelah 30 tahun berpetualang. Namun, perjalanan hidupnya tidak berakhir di sana. Setelah kembali ke Maroko, Ibnu Battuta menulis tentang pengalaman dan pengamatan selama perjalanannya dalam bukunya yang terkenal yaitu Rihlah. Karya ini memberikan wawasan berharga tentang kehidupan, budaya, dan sejarah dunia Islam pada masa itu. Perjalanan Ibnu Battuta setelah menunaikan ibadah haji menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menjelajahi dunia, mencari pengetahuan, dan memahami keberagaman manusia. Jejak perjalanan luasnya dan pengalaman yang didapat menjadi bukti inspiratif tentang semangat petualangan dan pengetahuan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ibnu Battuta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.